Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi teman-teman di Maskur Channel. Dan kesempatan kali ini spesial juga ya, karena setelah kita kemarin penelusuran di Alas Kalang, dan ini kita juga menyempatkan mampir ke Alas Mantingan. Nah, Alas Mantingan ini berada di jalan antara Mantingan Ngawi ya, dan seperti yang teman-teman juga sudah ketahui ya, ataupun kemarin juga saya podcast dengan Om Hao ya, mengenai alas-alas yang ada di tanah Jawa. Dan Alas Mantingan ini juga disebut ya, ataupun kemarin juga yang konten terbaru terakhir ya sama Om Hao itu juga membahas tentang bus dan kereta hantu. Nah, bus dan kereta hantu ini yang busnya itu sebenarnya ada di Alas Mantingan ini ya teman-teman ya. Jadi karena kemarin saya dan Om Hao itu membahas tentang bus setan gitu ya, atau bus hantu, jadi saya tertarik untuk langsung ke tempatnya gitu ya teman-teman ya. Karena kemarin juga dari Tuban dan pulang mau ke Jogja itu melewati Alas Mantingan ini, jadi kita sempatkan untuk mampir gitu ya. Dan ini kita tepat di 12:30 ini teman-teman. Jadi ini benar-benar memang baru entitas itu baru banyak yang keluar, ataupun baru aktivitas yang seperti manusia gitu ya, baru-baru aktivitas yang banyak sekali gitu ya. Nah, mungkin sedikit saya ceritakan dulu ya, untuk mungkin mengulang untuk bus hantu ini ya. Jadi dulunya itu memang ada ya, mungkin teman-teman bisa sudah tahu ya, ataupun saya tidak perlu menyebutkan nama busnya. Jadi ini bus ini yang saya tahu tuh di antara tahun 90 sampai 2000-an ataupun 2000 berapa gitu ya. Itu terkenal sangat ugal-ugalan gitu ya. Kalau misalkan bus ini nyerempet orang ataupun nabrak orang, itu memang sama sopirnya itu harus yang ketabrak itu harus mati gitu ya. Kalau yang saya tahu, kalau orang yang ditabrak ini meninggal gitu ya, itu kan misal cukup memberi sekali santunan gitu. Akan tetapi kalau yang ditabrak ini cacat ataupun apa, itu harus banyak gitu ya. Nanti seperti pemilik bus ini itu harus mengeluarkan dana itu lebih banyak daripada kalau yang meninggal seperti itu. Nah, ini tepat di samping kita ya, itu dulunya itu ada bis tadi ya yang galugalan gitu. Lalu ada wanita hamil gitu, yang kalau saya dapat gambaran itu baru nyebrang karena busnya itu kencang sekali gitu ya. Itu mohon maaf ya, itu wanita hamil ini ketabrak gitu dan sampai meninggal. Nah, lalu karena warga sekitar itu memang sudah terkenal karena bus-busnya ini ugal-ugalan, jadi bus ini langsung sama warga itu dibakar gitu, dan juga karena ini kan masih memunculkan residual energi ya, yang ataupun seperti bus ini itu masih kayak jalan, seperti sampai sekarang itu kayak masih jalan. Tetapi ini bus ini bisa dilihat ataupun penumpangnya itu ya nggak semua orang gitu ya. Kalau kata Om Hao kemarin itu, jadi bus ini untuk transportasi gaib makhluk astral ini, seperti itu. Nah, kalau tadi warga itu memang bus ini banyak ataupun beberapa kali terlihat itu di malam tertentu juga ternyata. Kalau yang saya temui tadi itu bercerita kalau di ya biasa ya hari sakral ya, itu di Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon itu ya nggak semua warga, tapi kebanyakan itu 1-2 ada yang melihat bus ini itu masih melintas. Dan bener ya, itu warnanya putih mulus gitu, nggak ada tulisannya apa. Dan juga sopir dan semua penumpang penuh itu ternyata pocong semua gitu ya. Nah,
Kalau untuk menilik tempat ini ya, jauh sebelumnya itu. Ini mungkin sedikit tambahan ya untuk alas mantingan ini. Yang saya lihat itu tadi waktu saya dan kru kesini berjalan gitu ya, di depan kita sebelum stay di sini itu saya melihat kayak gumpalan kabut ataupun kalau itu seperti asap gitu ya, asap ya seperti kabut kalau teman-teman mungkin baru di jalan lalu habis hujan itu kan seperti kabut yang menyelimuti gitu. Nah setelah kabut itu berangsur hilang, itu ternyata ada beberapa ini seperti bisa dikatakan prajurit ya, ataupun prajurit ataupun ini. Kalau itu kalau saya dapat tangkapan ya itu, jadinya dulu itu tempat ini juga dipakai untuk pertempuran gitu ya. Itu dari pasukannya ataupun prajuritnya Raja Brawijaya V yang dari Majapahit itu bertempurnya di sini melawan seperti pasukannya ataupun prajuritnya itu Raden Fatah gitu. Nah karena prajuritnya ataupun pasukannya Brawijaya V ini kalah jumlah, jadi itu banyak yang meninggal ataupun menurut saya mungkin malah meninggal semua ya, ataupun gugur di sini gitu. Nah residual ini yang memunculkan tadi itu seperti ya masih memakai baju prajurit gitu ya, pasukan gitu. Akan tetapi ada yang seperti yang ngesot, ada juga yang kakinya itu pincang gitu, ada yang bahkan yang menurut saya seram ya, ada yang menantang kepalanya sendiri seperti itu. Juga masih ada kayak memakai tombak, memakai senjata seperti itu. Nah juga di tempat ini, di jalan ini ya, itu di jalan yang raya yang besar, nanti juga teman-teman bisa lihat ya jalan seperti apa. Ini juga saya mengingatkan dulu waktu ada artis yang kecelakaan ya, itu maaf dikoreksikan nggak salah, itu namanya Sopan Sopian apa ya, itu dulu kan rombongan moge itu ya, motor gede seperti itu. Nah itu karena sebenarnya sudah dikasih tahu gitu ke temennya kalau kita melanjutkannya perjalanan itu kalau udah habis maghrib. Akan tetapi karena ngejar waktu atau apa, itu maghrib masih diterabas seperti itu. Dan akhirnya karena jalannya juga lika-liku dan minim penerangan, itu ada waktu turunan itu seperti jembatan kecil atau apa. Nah itu beliaunya itu jatuhnya atau meninggalnya itu di situ. Nah ini juga tidak terlepas ya dari entitas yang ada di sini juga, yang saya lihat tadi juga banyak buangan-buangan juga yang ada di jalan seperti itu, yang menurut saya juga ini ya haus darah seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang melintas sini untuk lebih berhati-hati dan lebih berdoa seperti itu ya. Nah mungkin juga saya juga meriset ada ini ya, kalau cerita-cerita itu apa gitu. Waktu itu saya juga pernah riset sebelum ke sini, itu ada cerita ya, itu yang kayak ada seorang yang membeli mobil, itu mobilnya padahal baru ya. Nah waktu melintasi sini ya itu tadi tiba-tiba mogok seperti itu, dan melihat seperti entitas-entitas yang saya lihat tadi ya, yang kayak kabut itu gitu. Nah mungkin kalau teman-teman ada yang punya cerita ya, ataupun sobat Masku Channel yang ada di rumahnya ada di daerah Alas Mantingan ini, mungkin nanti bisa berbagi cerita, silahkan komen di bawah. Nah mungkin cukup ya teman-teman untuk penelusuran singkat kita kali ini. Mungkin lain kali atau lain waktu bisa lebih dalam lagi untuk mengeksplor ke dalam ya, karena ini saya dan kru itu gampangnya hanya mampir gitu ya, memastikan ataupun pengen tahu cerita yang ada di Alas Mantingan ini. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan juga untuk notifikasinya, di loncengnya dihidupkan. Nah mungkin itu saja teman-teman, terima kasih sudah menonton konten ini dari awal sampai akhir.
Semoga bermanfaat dan menghibur teman-teman sobat Maskus channel semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.